Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal masyayikh wal ulama al-'izza wal karama, para alim, para kiai, semua yang kami muliakan, utamanya Akhil Karim Kiai Haji Dr. Abdul Ghafur Maimun, Kiai Haji Syuhadi, Kiai Haji Jamal, para pengasuh pondok pesantren Al-Islah, pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Islah di Kadilangu, Trangkil Padi, para tamu undangan, para kiai, para peserta, juga ibu-ibu nyai, semua yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur pada Allah SWT pada Jumat siang hari ini bisa sowan bertemu dengan para masyayikh, para kiai dalam rangka silaturahim, dalam rangka bersama-sama mengikuti rangkaian peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama atau 100 tahun sejak berdiri sampai hari ini. Salah satunya adalah PBNU mengadakan halaqah di kurang lebih 270 titik di seluruh Indonesia. Di antaranya adalah halaqah pada hari ini yang mengambil tema peran santri untuk menjaga peradaban. Upaya Nahdlatul Ulama membangun peradaban. Sholawat salam selalu kita sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, imam, panutan, pemimpin, dan kekasih kita semua. Semoga kita semua dan keluarga kita selalu dibersamakan dengan Kanjeng Nabi fitini wa dunya wal akhirah. Amin. Juga kami muliakan Bapak Kepala Kemenak Padi, Bapak Ali Asfuri, ya. Bapak Ali Arifin. Dan ini pertama kali kami bertemu dalam forum ini, alhamdulillah. Para kiai, para nyai, hadirin hadirah, nanti materi ini akan dibahas tuntas oleh beliau-beliau Kiai Haji Abdul Ghafur, Kiai Haji Syuhadi, dan Kiai Haji Jamal. Saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Kenapa PBNU setelah muktamar di Lampung memasuki tahun yang ke-100
umur NU ini melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional. Di antaranya adalah halakoh. Dan halakoh ini oleh Rais Am dan Ketua Umum lebih kepada masalah-masalah siasah. Ini sebenarnya hanya sebagai sebuah alat media forum untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa satu, NU itu berdiri atau NU itu berangkat dari pesantren. NU ini didirikan oleh para kiai, para alim yang berbasis di pondok-pondok pesantren. Ini diingatkan. Kita akan memasuki abad kedua, 100 tahun yang kedua nanti, setelah tanggal 16 Rajab tahun 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Februari tahun 2023. Kita akan masuk abad kedua. Ini mengingatkan kepada seluruh warga NU bahwa NU ini lahir dari pondok pesantren, sehingga apapun kemajuan NU yang diraih, perjalanan NU yang akan datang ini tidak boleh NU itu lepas dari basisnya, yaitu pondok pesantren. Yang lebih harus mendapat perhatian adalah para alim, para kiai, para mutaharijin, pondok-pondok pesantren harus, ini harus ya, saya mengatakan atau menggunakan kosakata harus, karena ini bagian dari amanat para kiai kita bahwa para kiai, para santri tidak boleh meninggalkan Nahdlatul Ulama ini. Artinya para kiai, para santri harus masuk di jamiah ini. Sebab kalau kiai santri meninggalkan NU, ini musibah besar bagi Nahdlatul Ulama. Sehingga kenapa halakoh itu, pertemuan ini menggunakan istilah halakoh ya, karena halakoh itu yang selama ini yang berjalan itu dilakukan oleh pondok-pondok pesantren. Kalau di luar pesantren itu namanya seminar, apalagi Gus, seminar atau simposium atau yang lain. Tapi ini pakai halakoh. Ini mengingatkan bahwa pesantren-pesantren diingatkan seluruh Indonesia. Ini yang kedua. Jadi yang menjadi perhatian, sebab kita khawatir kalau NU ke depan yang trennya itu semakin naik. Menurut lembaga survei terakhir, konon NU itu 50% dari populasi penduduk Islam di Indonesia ini, kurang lebih sekitar 120 juta. Coba 120 juta itu kalau NU kepengen mendirikan negara sendiri sudah memenuhi syarat itu ya. Karena 120 juta itu hampir sama dengan 10 negara di Jazirah Arab. 10 negara. Saudi itu sekitar 25 sampai 30 juta. Saya beberapa bulan yang lalu berkunjung ke Qatar, tempat olimpiade yang kita berharap Maroko jadi juara, sudah kalah dengan Prancis. Itu penduduknya hanya sekitar 350.000. Satu negara hanya 350.000. Pekerjanya dari luar negeri, ada yang di sektor industri, sektor pariwisata, sektor perhotelan,
itu sekitar 2.500.000. Jadi pendatangnya dengan penduduknya itu lebih banyak pendatangnya. Bahrain itu ya kurang lebih 2,5 juta. Negara yang kaya raya, Uni Emirat Arab, atau yang beribu kota di Abu Dhabi, sekarang yang jadi presiden Muhammad bin Zayed bin Nahyan, yang telah memberikan hibah kepada presiden Bapak Ja'afawiyun atau Bapak Jokowi itu sekitar 2 triliun untuk membangun masjid raya di Solo. Itu penduduknya kurang lebih 3 juta. Nah, kita ini Indonesia ini 270 juta. 270 juta ini kita asumsikan sekitar 260 juta beragama Islam. NU ini 59%. Jadi ada kekhawatiran jamiah ini yang besar ini lepas dari pesantren, lepas dari para alim, para kiai. Maka oleh PBNU diingatkan melalui halakoh-halakoh ini agar timbul satu semangat dari para alim, para kiai di semua tingkatan untuk bersama-sama kembali kepada Nahdlatul Ulama. Dan yang lebih utama lagi mengingatkan bahwa marilah, apalagi kita ini diberi karunia oleh Allah dalam era pemerintahan Pak Jokowi itu 2, satu undang-undang pesantren, yang kedua adalah hari santri. Ini mengingatkan kepada kita semua, para mutakhrijin, para alumni, para kiai, agar putra-putranya, anak-anaknya ini di dalam proses tholabul ilmi, tarbiyah wa ta'lim itu untuk dimasukkan di pondok-pondok pesantren, yang pondok pesantren ini menjadi basis Nahdlatul Ulama. Maka halakoh ini sebenarnya sebagai sebuah apa ya, alat media untuk itu. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, memasuki abad kedua nanti, apa yang akan kita kerjakan sehingga halakoh ini 270 titik itu, apapun hasilnya, apapun yang didiskusikan akan dirangkum oleh satu tim dari pengurus PBNU, yaitu Lakpesdam dan LBM. Hasil-hasil halakoh seluruh yang kemudian sudah disimpulkan nanti akan dibawa di dalam muktamar fikih hadharah, fikih peradaban, yang insya Allah ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 Februari atau bertepatan dengan 15 Rajab di Surabaya. Dan pada muktamar ini muktamar yang pertama di dunia. Belum pernah ada muktamar fikih seluruh dunia, baru insya Allah ini kalau terlaksana pertama kali, dan nanti akan mengundang seluruh ulama dunia. Saya tadi malam diundang oleh ketum, sebenarnya Gus Gofur juga, tapi beliau berhalangan, bersama-sama mengundang beberapa duta besar dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim di Jazirah Arab, di Afrika, untuk diberitahukan kepada beliau-beliau bahwa kita akan punya hajat besar berupa muktamar ini. Jadi apapun hasilnya, semua akan dibawa dalam muktamar itu. Karena apa? Karena sejak awal
tema besar Gus Yahya yang diangkat di dalam Muktamar Lampung itu adalah merawat jagat, membangun peradaban. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, banyak sekali dawuh-dawuh Rasulullah yang berkenaan ini. Karena kalau kita melihat situasi dunia, melihat sejarah orang yang beragama di dunia ini, itu sejarahnya menyedihkan, termasuk sejarah politik orang Islam, sejarah politik umat Islam itu menyedihkan. Setelah terjadinya satu kalau Syekh Muhammad Toha Hussein itu menyebut fitnatul kubro fil Islam, fitnah besar di dalam Islam, yaitu perangnya dua sahabat, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajah dan Sayyidina Muawiyah. Ini luar biasa dampaknya ini. Sampai kemudian terus menerus terjadi perang saudara antar umat Islam ini, sampai pada akhirnya khilafah Utsmaniyah atau Turki Utsmani pada wafatnya Sayyidina Husain yang dibunuh oleh Khalifah Yazid di Karbala. Ini terus fitnah itu berkelanjutan. Saat itu dunia ini yang berkuasa adalah Bani Umayyah yang disebut Khilafah Umayyah. Tapi pada prakteknya sistem pemerintahan khilafah setelah khilafah Sayyidina Ali karramallahu wajah itu prakteknya adalah mamlakah, kerajaan. Sebab pemimpin itu diteruskan oleh keturunan, ditunjuk oleh penguasa, menunjuk putra mahkota, kemudian begitu penguasa ini wafat diganti oleh putra mahkota. Itu khilafah, tapi prakteknya adalah mamlakah. Kayak Saudi Arabia ini mamlakah Saudi. Setelah tumbangnya Bani Umayyah, kemudian muncul Bani Abbasiyah. Begitupun Bani Abbasiyah sama yang dilakukan. Kemudian tumbangnya Bani Abbasiyah, muncullah yang disebut Khilafah Utsmaniyah. Dan ini terus, yang cukup punya wilayah kekuasaan paling luas dan paling lama dalam sejarah. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah Turki Utsmani ini hancur pada perang pertama, diteruskan pada perang kedua, maka sudah lenyaplah pemerintahan sistem khilafah. Kemudian masing-masing negara yang dulu di bawah kekuasaan khilafah Utsmaniyah ini berdiri menjadi negara sendiri, negara yang merdeka sampai hari ini. Ini kalau kita melihat sejarah umat Islam, sejarah politik umat Islam. Belum kalau kita melihat konflik-konflik yang didasari agama. Ini terus berkembang. Kita mendapatkan pelajaran sejarah dari para guru-guru kita. Perang paling lama itu perang salib, perang paling lama dan banyak memakan korban. Apalagi sekarang ini masing-masing agama ini untuk melenyapkan agama yang lain itu selalu dicarikan dasar-dasar dari sumber-sumber primer mereka. Dan ternyata kelompok-kelompok yang sangat keras itu ada semua di setiap agama. Kita bisa melihat saudara-saudara kita yang di Rohingya, itu
umat Islam yang minoritas di Rohingya, mereka ini dipersekusi yang luar biasa oleh mayoritas, yaitu Buddha. Disiksa, dibunuh, dibakar, bahkan diusir. Kita bisa melihat umat Islam di India yang mayoritas Hindu, konflik yang berkepanjangan sampai hari ini. Tapi begitu pula kalau kita bisa melihat di Afrika, ini umat bahasa sekarang ini orang non muslim, orang kafir lah, yang minoritas itu juga mendapatkan perlakuan yang keras, perlakuan yang luar biasa dari mayoritas umat Islam. Itu terjadi di mana-mana. Palestina dengan Israel belum selesai. Maka di sini PBNU melalui ketua umum mengajak kepada seluruh umat manusia untuk menjaga, merawat bumi yang menjadi karunia Allah kepada umat manusia, sebab bumi ini diciptakan oleh Allah untuk manusia. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi, sehingga menjadi kewajiban kita semua. Saya sering menyampaikan di beberapa forum itu sampai ayatnya ini yang paling hafal itu. Ada ayat Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Sehingga kalau kita melihat dalam konteks Indonesia, perjalanan Nahdlatul Ulama setelah jatuhnya Tugu Usmani, para alim, para kiai waktu itu yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari melakukan satu ijtihad politik, mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini pada tahun 1926, yang waktu itu negara kita Indonesia ini masih di bawah kekuasaan penjajah. Pemerintahannya adalah pemerintahan Hindia Belanda. Konon kalau kita melihat sejarahnya, setelah NU ini berdiri, itu oleh Mbah Hasyim Asy'ari, oleh Mbah Wahab Asbullah, berdirinya Jam'iyah itu didaftarkan kepada pemerintah waktu itu. Artinya bahwa para kiai, para alim waktu itu mengakui keabsahan pemerintah Hindia Belanda. Ini kalau kita melihat, ini sebagian dari siasat untuk bagaimana melawan penjajah dengan cara halus, dengan cara kooperatif. Karena dengan cara kekerasan ini tentu tidak seimbang, dari berbagai aspek tidak seimbang, dan sudah memakan sekian juta umat Islam di Indonesia. Karena kita dijajah konon 350 tahun. Berapa kiai, berapa pesantren yang terus melakukan perlawanan. Sebab waktu itu di Indonesia ini, yang waktu itu disebut Nusantara, lembaga pendidikan asli ala Indonesia itu pondok pesantren. Sehingga pondok-pondok pesantren menjadi basis-basis perlawanan terhadap penjajah. Kalau sekarang muncul sekolah formal seperti SD, SMP, SMA, ini sebenarnya model sistem yang mengadopsi dari penjajah. Sebab awal yang mendirikan adalah para penjajah itu sendiri. Mungkin kalau yang sepuh-sepuh ini person, dulu kalau orang Jawa, orang rakyat itu sekolah tinggi-tinggi itu tidak boleh. Orang yang boleh sekolah tinggi itu kalau orang penduduk negeri itu mesti orang-orang ningrat, orang-orang bangsawan. Kalau rakyat biasa itu sekolahnya sekolah angka loro pol gitu. Setelah itu sudah nggak boleh sekolah. Karena memang yang bikin sekolah-sekolah itu adalah para penjajah.
lembaga asli Indonesia itu pondok pesantren. Di sini NU melalui halakoh mengingatkan kepada kita agar anak-anak kita, putra-putra kita, keturunan kita ini di dalam memberikan dasar-dasar ilmu itu melalui lembaga pondok pesantren. Walaupun sekarang ini pondok pesantren juga banyak yang sudah meniru modelnya dengan yang didirikan oleh para penjajah waktu itu. Dalilnya al-muhafadzatu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Saya ingat sekolah pertama kali di Indonesia itu didirikan di Tebuireng oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Itu waktu itu beliau bikin sistem di Tebuireng itu di kelas-kelas, ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, itu Mbah Hasyim Asy'ari dukung sampai Mbah Hasyim Asy'ari ini bahasa kita itu ngenengke atau jutake, tidak komunikasi selama hampir kurang lebih 3 tahun. Betul. Tapi Hadratus Syekh Haji Abdul Wahid berjalan terus itu sampai 3 tahun. Tapi pada akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari menerima. Jadi sistem pondok pesantren dengan klasikal, ada jenjang madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, itu pertama kali di Tebuireng. Maka muncul satu kaidah yang masyhur itu, siapa ini? Qainul awal itu siapa? Yang punya dalil atau yang membuat dalil pertama ini siapa? Saya nggak tahu. Al-muhafadzatu ala qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Nggak tahu. Para alim, para kiai. Maka setelah NU didirikan oleh para alim, para kiai yang berbasis dari pesantren, yang diinisiasi oleh para kiai pesantren, terus berjalan sampai hari ini juga di dalam rangka menjaga umat Islam, warga NU menjaga peradaban. Lah, menurut pikiran saya, ini namanya diskusi ya, yang namanya beradab itu, orang yang beradab dalam konteks kita itu satu, dia harus punya akidah yang kuat, akidatan qawiyatan. Akidah kita orang NU harus mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh para kiai pendiri di dalam konon asasi. Maka apapun perkembangan NU, apapun perkembangan ilmu dan teknologi, warga NU tidak boleh lepas dari konon asasi itu sendiri. Di mana konon asasi yang menjadi perhatian pertama adalah bagaimana kita orang Islam, kita warga NU itu memperkuat akidah kita, yaitu akidah Islamiyah ala ahli sunnah wal jamaah. Akidah Islam ala ahli sunnah wal jamaah itu nomor 1. Ini orang yang akan mencapai peradaban yang tinggi bagi kita umat Islam. Jadi punya iktikad dan jaziman, iktikad yang kuat, keyakinan yang kuat terhadap Islam ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama. Yang kedua, orang beradab itu sepanjang dia memegang terhadap syariah. Pedoman kita di dalam bersyariat juga kembali kepada konon asasi. Syariat kita di dalam beribadah kita harus mengikuti apa yang disebut fikih, hasil ijtihadnya para ulama, para mujtahid mutlak dan yang muktabar di dunia. Madhab fikih itu banyak sekali, tapi yang muktabar 4, yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Sehingga di dalam konon asasi warga NU
kalau dia mengaku orang NU, menjadi warga NU, menjadi pengurus NU, di dalam praktek ibadah harus mengikuti salah satu mazhab itu. Para alim, para kiai lah, fikih kita menurut pandangan saya, warga NU itu lebih banyak sadar atau tidak sadar, tahu atau tidak tahu, itu dalam konteks Indonesia lebih banyak mengikuti mazhab Syafi'i. Karena memang sejarah ulama-ulama besar itu mazhabnya hampir semuanya Syafi'i. Seperti Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu mazhabnya Syafi'i. Hujatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu mazhabnya juga Syafi'i. Syekh Abil Qasim Al-Junaidi di Syafi'i. A'imati Thariqah seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abi Hasan Ali Asadili, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, itu hampir semuanya di dalam mereka melakukan ubudiyah, beribadah kepada Allah, yang dituntun dengan fikih ini adalah dari hasil ijtihadnya Imam Syafi'i. Ini kebanyakan. Nah, di dalam hal ini lebih perhatian kita ini, lebih fikih kita ini lebih kepada fikih ubudiyah. Ya. Fikih thaharah, fikih sholat, fikih siam, fikih zakat, fikih haji, itu lebih banyak kepada Imam Syafi'i. Kalau di dalam makalah atau pendapat para ulama Syafi'iyah tidak ada, baru bisa intiqalul madhab, mengambil salah satu dari madhab empat tadi. Di dalam fikih yang lain, ini selalu berkembang. Kalau kita ngaji di pondok-pondok pesantren, mulai kitab yang paling kecil lah, ya, sampai kitab yang gede, sampai yang mutawalat, itu fikih yang dibahas itu satu yang selalu dibahas itu fikih jinayah, kemudian fikih muamalah, kemudian fikih mawaris. Sementara perkembangan dunia ini dari sisi ilmu, sains dan teknologi berkembang terus. Seperti sekarang ada apa yang disebut medsos, media sosial, HP. Kalau kita melihat itu, maka perkembangan fikih ini terus berlangsung. Seperti babul buyuk atau babul bek. Kalau kita mengaji pada fikih produk zaman dulu, itu tentu menjadi pedoman, tapi sudah melihat perkembangan transaksi perdagangan itu sudah melampaui. Orang sekarang mau berdagang itu tidak harus punya toko. Orang mau berdagang itu tidak harus punya toko. Yang kedua, tidak harus punya barang yang diperdagangkan, tidak harus ketemu orang yang bertransaksi. Ini menjadi problem. Padahal kalau kita melihat di dan babul bek atau babul buyuk, yang namanya akad itu harus terdiri dari paling tidak dua orang akidani, al-ba'ek wal mustari. Sekarang ini ba'ek mustari itu kita tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu. Kita mau jual itu belum tahu barangnya. Ini namanya mabek, itu harus muayyan di dalam fikih kita. Nah, ini perkembangan, dan itu sesuatu yang tidak bisa dihindari dan harus mendapatkan jawaban. Ini tantangan kita semua. Ini masalah. Kemudian masalah siasat seperti di Indonesia, yang waktu itu Hadratus Syekh memutuskan kepada para tokoh pergerakan nasional, menyarankan kepada Pak Presiden, waktu itu belum presiden ya, Pak Soekarno sebagai tokoh muda dalam pergerakan untuk segera memerdekakan Indonesia. Dipilih hari paling baik hari Jumat, bulan yang paling baik bulan Ramadan, tanggal yang paling baik tanggal 9 ya. Bulan nasional paling baik bulan Agustus, tanggal paling baik tanggal 17, tahun yang paling baik tahun 45,
itu adalah saran keputusan dari Hadratus Syekh yang kemudian diikuti oleh para tokoh pergerakan, kemudian mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Dan ini NU selalu tampil di situ sampai hari ini. Kemudian membentuk apa yang disebut Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, terlibat di situ, membentuk undang-undang yang kemudian diakui menjadi dasar negara kita, apa yang disebut Pancasila dan apa yang disebut Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi pedoman kita di dalam hidup berbangsa dan bernegara ini. NU selalu tampil di situ, selalu mengikuti terus. Puncaknya bapak-bapak kiai, para alim, yaitu pada muktamar ke-27 di Situbondo. Saya bawa ini, saya kopinya, sejarah penerimaan asas tunggal Pancasila. Waktu itu semua ormas di Indonesia menolak, Muhammadiyah tegas menolak, HMI sampai pecah, ya kan? Satu kelompok menerima, satu kelompok menolak, perdebatan. Akhirnya NU mengambil inisiatif untuk membahas itu di dalam Munas Alim Ulama pada tahun 1984, dan hasil Munas itu dibawa di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama. Dari perspektif fikih, asas tunggal Pancasila tidak bertentangan. NU menerima ini berdasarkan keputusan fikih. Akhirnya setelah NU menerima, Pak, seluruh ormas di Indonesia dia menerima semua, mengikuti keputusan Nahdlatul Ulama dan tidak menjadi perdebatan. Itu tertuang dalam keputusan Munas Alim Ulama nomor 11 tahun 1983, kemudian ditetapkan di dalam Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 bahwa asas tunggal menjadi asas kita sebagai warga NU. Itu dulu perdebatannya adalah mengartikan atau mentakrifkan antara akidah dan asas. Saya waktu itu masih muda dan mengikuti di Situbondo, itu perdebatannya antara akidah dan asas itu apa bedanya. Akhirnya Mbah Kiai Ahmad Siddiq menyitir satu ayat Quran, la masjidun ussisa ala taqwa. Beliau di depan para kiai, para ulama, keputusan ini akan saya bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Akhirnya seluruh ulama menerima. Ini bagian dari bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga peradaban di Indonesia ini untuk memperkuat akidah, menjalankan syariah. Dan yang disebut peradaban yang mulia itu adalah tentu kita warga NU selalu memegang akhlakul karimah. Di dalam kita berakhlak, berinteraksi di dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, tidak boleh lepas dari dua tokoh imam besar, yaitu Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali dan Syekh Abil Qasim Al-Junaidi, dan itu ditetapkan di dalam Qonun Asasi Nahdlatul Ulama, dan selalu para alim, para kiai, para santri konsisten memegang ini sampai hari ini. Ini bagian dari upaya Nahdlatul Ulama membangun peradaban manusia khususnya di Indonesia. Memasuki abad kedua ini, PBNU ingin mengekspor ide, pendapat, pikiran ini dibawa ke dalam ranah global, di dalam ranah internasional. Saya sendiri sering berangan-angan, kenapa Nahdlatul Ulama itu dulu lambangnya kok seperti ini ya, gambarnya jagat, tulisannya Nahdlatul Ulama. Konon ini hasil dari Riyadhah Kiai Haji Muhammad Ridwan. Beliau
para kiai, para alim waktu itu bersama-sama melakukan riyadhah, bahasa pesantren itu, melakukan mujahadah, istighosah. Akhirnya yang diberi ilham itu Kiai Haji Muhammad Ridwan. Tiba-tiba beliau melihat satu di ruang terbuka di awang-awang itu, beliau melihat ini, sehingga kemudian oleh beliau digambar. Beliau bukan ahli gambar, Syekh Muhammad Ridwan ini. Lah dilalah kesannya Allah itu dotnya itu kok yang ngubungi-bungi. Ada satu hadis Rasulullah bersabda, ana as-sahhu man nataqa biddah. Ana as-sahhu, ana as-sahhu man nataqa biddah. Aku adalah orang yang paling fasih melafalkan dot. Jadi kalau kita baca dotnya agak keliru-keliru sedikit, tidak apa-apa, kok kita bukan Rasul, ya kan? Saya tadi sholat Jumat di Kudus, Gus, di pinggir jalan itu saya dengar betul imamnya itu saat membaca walabon itu campur sama tok, walatolin gitu Pak. Maka kadang nahdoh ini orang baca itu melihat huruf abjadnya itu, jadi bacanya nahdlatul, jadi walabon, ya nggak apa-apa, karena yang paling fasih Rasulullah. Dan ini tapi kita mau fase kayak apa tetap kalah. Wah itu dulu saya waktu ngaji kepada guru saya di Rembang, Simbah Kiai Haji Ahmad Fauzan Zain, guru Quran yang terkenal di Rembang itu, Fatihah saya itu 2 bulan enggak selesai, saya enggak naik itu Fatihah tok itu 2 bulan sama Kiai Haji Ahmad Fauzan Zain. Itu paling sulit mengucapkan huruf ini, huruf hijaiyah. Itu wangele Masya Allah. Sin, sod, to, lo. Tapi harus sudah sin, sod, to, lo. Ini itu wangele boleh. Dolin itu paling aneh. Dilalah kesannya Allah itu yang mengitari gambar jagat itu, dotna lafal nahdoh itu sendiri. Ini sebuah upaya yang sangat berat, mengucapkannya hurufnya saja berat, apalagi ingin mengdotkan dunia berat. Tapi harus ini sebagai sebuah tantangan yang harus dilakukan oleh kita bersama di sini. Maka halakoh ini diadakan dan melibatkan semua pihak. Yang terakhir, kami perlu sampaikan juga di forum halakoh ini, kami mohon ini sebenarnya sesuatu yang tidak tersurat tapi tersirat, mengajak mulai ranting sampai PBNU itu pengurus Nahdlatul Ulama harus dari santri. Kalau ada akademisi yang masuk itu tetap yang harapannya basisnya dari pondok pesantren, mau profesor, mau doktor, mau apapun titelnya, mau insinyur, mau titelnya sama namanya itu panjang, titelnya itu tetap harus berbasis pendidikannya itu basisnya di pondok pesantren. Mau jebolan perguruan tinggi manapun, mau di Ponegoro atau mau Gajah Modot, mau dalam negeri atau luar negeri, tapi harus fondasi pendidikannya itu harus dari pondok pesantren, agar peradaban Nahdlatul Ulama ini terus berlangsung ila yaumil qiyamah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, terlalu panjang saya. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas keraguan perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, dan harapannya nanti pada tanggal 16 Rajab puncak acaranya diadakan di Sidoarjo, di lapangan Delta Sidoarjo, akan menghadirkan 1 juta umat NU.
Dan alhamdulillah sebelum puncak itu kita di kalangan pesantren ada halakoh, di kalangan madrasah anak-anak muda itu ada porseni Nahdlatul PONU, pekan olahraga Nahdlatul Ulama. Kemudian nanti ada festival budaya Islam Nusantara yang diketuai panitianya oleh Bapak Erick Thohir. Kalau PONU itu diketuai oleh Bapak atau Gus Haji Nusron Wahid. Di dalam halakoh ini yang bertanggung jawab adalah Lakpesdam dan LBM, termasuk yang membina, yang mengawasi, salah satunya adalah Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf sebagai mukadimah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.